Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini akan dibabar keilmuan di jalur sholawat, yang mana sholawat merupakan salah satu amalan yang dapat mempercepat sarana wasilah dalam mencapai suatu hajat kepada Allah, karena hanya dengan sholawatlah Allah beserta malaikatnya pun bersholawat. Sholawat berikut dinamakan dengan sholawat pamungkas. Di dalam sholawat pamungkas ini terkandung beberapa faidah yang sangat tajrib bagi pengamalnya jika telah teristiqomahkan. Sholawat pamungkas sampai saat ini masih diburu oleh ahli-ahli spiritual karena masih jarang diijazahkan secara umum dan lengkap. Sholawat khusus yang masih sangat langka, dan penuh dengan hawarikul adah bagi pengamalnya. Sholawat ini sangat super multifungsi mencakup seluruh hajat-hajat manusia dan akan mendapat berbagai keramat berkah, maunah dan keajaiban dengan wasilah sholawat pamungkas yang mustajab, dan ucapan akan selalu terjadi atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Akan menyaksikan 7.000 dari kekeramatan dan keanehan langka yang belum pernah orang lain saksikan sebelumnya, dipancarkan berbagai macam ilmu hikmah dari dalam hatinya. Berikut ini adalah beberapa bagian faidah yang terkandung di dalam sholawat pamungkas. Insya Allah. 1. Membuang energi-energi atau aura negatif yang selama ini ada di dalam tubuh, baik diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. 2. Dapat membakar jin-jin yang fasik. 3. Untuk menetralkan tempat apapun dari gangguan makhluk halus yang usil. 4. Untuk melebur dan membuang hodam-hodam negatif atau hodam jin di dalam tubuh. 5. Untuk meredam energi panas yang diakibatkan dari suatu amalan yang berkarakter gahar atau ganas. Dan efek negatif dari benda-benda bertuah. 6. Sarana dalam menyembuhkan beragam penyakit baik medis ataupun non-medis. 7. Untuk menyaksikan semua rahasia-rahasia alam goib dengan mata kepala dan masuk ke dalamnya, dan setiap ucapan akan menjadi kenyataan sabdo dadi. 8. Doanya mustajab, mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dibukakan pintu-pintu rizki, baik yang johir maupun yang batin. 9. Dihindarkan dari serangan atau fitnahnya lawan yang zolim sehingga semua lidahnya akan terkunci dari ucapan jelek baik di depan maupun di belakang. 10. Akan membawa seseorang kepada nasib baik dan selalu beruntung, bernasib mujur, karena energi keberuntungan ilmu ini akan meruqyah atau akan membuang energi kesialan dalam tubuh. Dalam setiap aliran darah pembawa sial akan netral, yang diakibatkan makanan dan minuman haram. 11. Jiwa yang dimasuki jin dan setan akan menyingkir. Dengan demikian maka tubuh akan bersih dari nasib kesialan. 12. Akan mempunyai hodam pendamping dari jenis-jenis malaikat yang senantiasa selalu mengajak dalam kebaikan. 13. Dapat mengisi media dan tubuh untuk kekuatan dan kesaktian agar terjaga dari serangan lawan yang zalim secara tiba-tiba. 14. Dapat mengisi benda jadi berkhasiat atau bertuah, contohnya seperti batu, kayu, kuningan, besi, minyak, air dan lain sebagainya sesuai kehendak niat dan tujuan. 15. Ilmu khusus pagaran atau tameng goib seperti untuk memagari tubuh dari serangan lawan, untuk memagari orang lain secara jarak jauh ataupun dekat, untuk memagari rumah, toko dan kebun baik jarak jauh atau dekat, untuk memagari harta benda agar pencuri merasa tersengat listrik saat memegangnya. 16. Untuk membuat pagar goib dengan garis, sehingga lawan yang menerjang garis akan terjungkal saat itu juga, muntah, dan jika memegangnya tubuhnya akan seperti patung. 17. Untuk menghadirkan atau mendatangkan karomah para wali Allah dan orang sakti zaman dahulu dengan cepat untuk membantu semua masalah. 18. Untuk membuat azimat kekayaan yang ampuh dan sangat lengkap dalam mendatangkan multi rizki seperti rizki uang, rizki harta benda, rizki goib, rizki yang tersumbat, rizki yang lambat,
rizki yang dipagari seseorang, rizki yang diserap lawan dan sejenisnya. 19. Mahabbah ekstrim. Jika seseorang yang terkena sengatan sholawat ini maka tidak akan dapat berpaling untuk melirik atau mencintai ke lain hati. 20. Dapat membuka mata batin dengan cara yang berbeda, tanpa wirid berjam-jam. 21. Untuk mengembalikan serangan goib pada musuh yang zolim. 22. Untuk menghancurkan benteng atau perisai goib di badan musuh sehingga tidak berfungsi lagi. 23. Agar terhindar dari gangguan jin, setan dan sejenisnya. 24. Untuk meningkatkan keberanian diri dimanapun berada. 25. Untuk mengembalikan teluh, santet, sihir kepada pengirimnya atau lawan yang zolim. 26. Untuk dicintai, disenangi dalam pergaulan dan meningkatkan kepercayaan diri. 27. Agar hidup selalu dalam keberuntungan yang diridhoi Allah. 28. Untuk wasilah dalam menarik pembeli, lancar rizki dan sukses dalam bidang usaha apapun. 29. Untuk sembuhkan kesurupan atau kerasukan jin dan yang lainnya. Dan masih banyak lagi khasiatnya seiring berjalannya waktu dan istiqomah. Untuk sifatnya sendiri dari sholawat pamungkas ini dapat langsung aktif bagi pengamalnya. Namun jika ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal dapat dilakukan dengan tata cara seperti berikut ini. Lakukan sholat sunnah taubat serta sholat sunnah hajat 2 rakaat, kemudian tawasul, dilanjut syahadat 13 kali kemudian sholawat pamungkas diwirid 1001 kali, lakukan selama 3 malam. Jika untuk mengistiqomahkan maka sholawat pamungkas ini dibaca pada sholat fardu, 9 kali atau 13 kali. Untuk penggunaan sesuai hajat, keinginan dan tujuan, maka sholawat pamungkas dibaca 9 atau 13 kali. Kecuali jika dipandang ada hajat atau keinginan lebih besar maka lakukan wirid seperti cara pertama dan sebelumnya sebutkan niat atau tujuannya. Sholawat pamungkas. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli wa salim, wa barik bi ghairi hisab, daimatan ala khosiri, Nabi Muhammadinil Basiri, awal, akhir, dohir, batin, wa ala hidir, Sultana Waliullah Syekh Abdul Qadiri Jailani Al-Jailani, ya Allah, agisni, amin. Sholawat pamungkas bersifat meringkas dalam pengamalan sebuah keilmuan yang telah dimiliki, jadi tidak perlu mewiridkan ribuan kali keilmuan yang telah dimiliki sebelumnya, cukup dengan sholawat ini insya Allah wirid 10 kali bagaikan telah mewirid 1000 kali, dan energinya dapat dirasakan saat itu juga. Tawasul. Qala Rabbighfirli, wa habli mulkal, layambagi li adim mimbadi, innaka antal wahhab. Qala Rabbighfirli, wa habli mulkal, layambagi li adim mimbadi, innaka antal wahhab. Qala Rabbighfirli, wa habli mulkal, layambagi li adim mimbadi, innaka antal wahhab. Nawaitu lirido ilahi ta'ala, Al-Fatihah. Ila hadrotin Nabil Mustafa Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Fatihah. Ila hadroti Nabiin Al-Hidir alaihi salam, Al-Fatihah. Ila hadroti Sayyidi Syekh Muhyiddin Abi Muhammad Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Sholeh Musa Jan Kadausat. Wa Sayyidi Syekh Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni, wa Sayyidi Syekh Abil Hasan, Ali bin Abdillah bin Abdil Jabbar Asyadzili, wa Sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai, wa Sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi, wa Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Quraisi Ed-Dasuki, radhiyallahu anhum, lahumul Fatihah. Ila hadroti Sayyidi Syekh Raden Rohmat Sunan Ampel, wa ila Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, wa ila Raden Syahid Sunan Kalijaga, wa ila Mbahku Sangkan Cirebon Girang, Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Ila hadroti Sayyidi Syekh Almarhum Kiai Muhammad Abdul Malik. Wa Sayyidi Syekh Almarhum Kiai Hamim Jazuli,
wa Sayyidi Syekh Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim, wa ila Al-Ustadz Maulana Gus Laduni, wa ila Ustadz Alwan Idris Ma'ruf, lahumul Fatihah. Ila hadrati jami'il kholaiki ajmain khususon liroyah Koryati. Sebut nama tempat atau desa. Wajalilhum libirohmatika ya arhamar rohimin, Al-Fatihah. Wa ila hajati. Sebutkan hajatnya. Al-Fatihah. Ila hadrati liman ajazani wa ajazahum wa ahli silsilatihim, Al-Fatihah. Demikian amalan dari sholawat pamungkas ini, semoga keberkahan dalam menjalankan kehidupan ini senantiasa ada dalam perlindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma anta robbi, la ilaha illa anta, kholaqtani wa ana abduka, wa ana, ala ahdika wa wadika, mastatotu, audu bika min syarri masyonatu, abu laka binimatika wa abu laka bidzanbi, faghfirli, fainnahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah pemeliharaku. Tiada sesembahan kecuali Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Dan aku berada pada kesepakatan dan perjanjian denganmu, semampuku. Aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang aku perbuat. Aku bertaubat kepadamu dengan karunia-Mu, dan aku bertaubat kepadamu dengan dosaku. Maka, ampunilah aku karena tiada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.